Mohon izin Pak Menko, terima kasih atas kehadirannya. Jadi kami kemarin mencoba memformulasikan supaya 10.000 beasiswa yang dimaksud Bapak Presiden, kan 10.000 ini sudah menjadi kebijakan lah ya Bapak Presiden. Sudah jadi public ada statement lah. Walaupun sempat salah kutip ya, Pak Seskap tuh sempat salah ngomong. Iya. UK akan menyediakan 10.000. Iya. Itu yang ribut si Dominic ribut, si siapa namanya Summer. Oh Summer juga ribut WA saya. keren justru seneng gitu. Nah jadi kami coba Bapak karena kan ya dulu sempat kita sampaikan bahwa kalau full membangun di sini ya meskipun menjadi lebih murah daripada mengirim, tetapi secara biaya keseluruhan masih cukup besar lah begitu ya. Di samping juga ketika membangun fully terpisah entitasnya, ini kan kampus-kampus di Indonesia kurang mendapatkan keuntungan ya Pak ya. Jadi bahkan terkesan kompetisi jadi. Tadi juga Bu Rektor UGM juga menyampaikan beliau sangat mendorong joint degree, double degree. Bahkan kalau beasiswanya pun hanya mengcover yang di sisi ketika berangkat ke UK-nya mereka juga bersedia begitu Pak. Kan artinya ketika di Indonesia biaya tidak perlu kita cover, ketika ke UK kita cover begitu. Nah itu yang kami coba hitung. Next. Nah ini jadi Pak. Jadi Pak Presiden juga mendorong memang kampus yang top betul-betul Pak Menko. Dan ini juga yang Oxford, Cambridge, Imperial ini secara khusus kami sudah melakukan pembicaraan Bapak intensif. Ini kebetulan kami satukan sekalian Pak dengan keinginan Bapak Presiden untuk membuat yang 10 kampus kedokteran dan sains itu Pak. Jadi sekaligus kita masukkan persiapan untuk dosen-dosennya begitu Pak. Itu dari 4 kampus top tersebut. Nah itu mereka sudah berkenan menerima 50 orang, tapi ini kan kampus yang top lah ya, yang topnya begitu. Dan ini juga kita mendapatkan satu keuntungan tanda kutip, itu dosen-dosen kita tuh menjadi co-supervisor juga Pak di sana, dan risetnya juga sebagian justru di Indonesia karena kedokteran dan sebagainya. Dan itu mereka memungkinkan Pak kalau memang lulusan Indonesia nanti mampu S2, S3 3 tahun begitu. Kalau ternyata memang bagus ya, mereka sih melihat Pak kalau S1 Indonesia itu bagus sekali dia bilang gitu. Makanya mereka berkenan membuat program S2, S3 dalam waktu 3 tahun meskipun mereka masih spare 4 tahun begitu. Diterima di kampus 4 itu yang sudah kita bicarakan sebenarnya Oxford, Cambridge dan Imperial Pak. Jadi rinciannya itu kira-kira 50 master PhD, 10 sarjana, sehingga kalau dikali 4, 60 kali 4, 240 award. Nah ini yang S1 ini lebih banyak ya kedokteran ya? Kedokteran Bapak, kedokteran. Fokus dulu kedokteran. Karena ini penyiapan, kira-kira penyiapan ini Pak, penyiapan yang 10 fakultas kedokteran Bapak Presiden minta gitu. Nah kemudian yang kedua itu yang semikonduktor Pak, kebetulan kan kita ada program semikonduktor dengan alam. Nah tapi ini modelnya adalah sekolahnya di Indonesia Pak, full. Tapi barangkali nanti pergi ke sana untuk 2 minggu sampai 1 bulan saja Pak. Nah ini kira-kira modelnya joint program Pak, tidak sampai double degree,
bukan double degree tapi joint degree. Jadi ada seperti intensive course ketika di UK, sehingga yang kita biayai ke UK itu hanya uang course-nya saja. Begitu Pak. Tapi ya itu kita bisa klaim ini juga bagian dari program beasiswa itu, karena nanti ketika di Indonesia kita akan mengundang Pak profesor-profesor mereka juga menjadi pengajarnya gitu Pak. Nah ini 200 semikonduktor, 200 future leader program ini Pak nanti bekerja sama dengan Danantara Bapak. Jadi kita akan buka program S2 seperti MBA begitu ya Pak. Nah, dengan Danantara, dan S2-nya barangkali tersebar, ada yang di UGM, ada di UI, ITB. Tapi kita membuka, kita yang mengurusi payung kerjasama dengan kampus-kampus di sana. Jadi Kemdikti, sehingga kita bisa memberikan beasiswanya itu hanya untuk ketika pergian mereka saat satu bulan tersebut, gitu. Dan mendatangkan profesor ke sini Pak. Jadi seperti itu, dan ini 1000 Bapak, yang ini memang kita akan buat memfasilitasi Pak. Saat ini kan kampus-kampus besar sudah punya program IUP Pak Menko, International Undergraduate Program. Nah ini kita akan memayungi, jadi Kemdikti akan memfasilitasi bagaimana mereka memilih UK Pak sebagai destinasi. Nah sebenarnya sudah ada Pak beberapa kampus sudah menjadikan UK sasarannya. Nah nanti barangkali kita tinggal dorong dan tambahkan programnya menjadi lebih baik, seperti terutama kan Pak Presiden concernnya itu mendatangkan profesor-profesor mereka ke Indonesia. Barangkali itu kita bisa tambahkan pada program-program IUP itu, kita membiayai kedatangan profesor ke Indonesia sehingga program itu menjadi lebih masif gitu ya, lebih ini. Dan concernnya juga dari teman-teman rektor itu adalah dengan begitu Pak, kampus mereka bisa ikut naik, termasuk ranking university. Betul, karena ranking university itu ketika kita sudah punya joint degree Pak, itu dosen-dosen yang mengajar di sini itu bisa diklaim sebagai dosen tamu dari luar negeri, sehingga jumlah dosen luar negeri itu kita akan meningkat. Nah jadi itu Bapak yang ini ada tambahan juga Dandi, kami belum konfirmasi ya, tapi nanti kami akan cek lagi. Katanya ada 75 master dan PhD dari Dandi. Tapi kalaupun nanti diganti, artinya misalnya seluruh UK University, itu kita bisa juga masukkan dalam program ini. Nah ini kita memang termasuk intake LPDP yang 2025 itu kita hitung masih 2.659 ini Pak. Yang UK, tapi kita targetkan selama 4 tahun Pak, jadi 10.000 itu 2029 10.000 gitu Pak, janji Pak Presiden. Gimana Pak? Inti 25 sudah 809. Nih, sudah termasuk 809. Nah itu Pak Menko, saat ini yang kami sudah coba breakdown. Nah nanti kita akan membreakdown lagi, misalnya 1000 twinning itu kita akan by kampus, by numbers, misalnya UI dengan apa jumlahnya berapa gitu, sehingga nanti kita bisa menambah dengan mengundang profesor-profesor tamu tersebut. Kira-kira seperti itu Pak Menko, mohon arahan dari Pak. Nggak ada yang dokter ya? Oh, Saya itu ada masalah alergi, terus sinusitis. Udah lama lah, sudah tahun 80-an. Iya Pak Menko pernah cerita ke saya. Iya, nggak bisa karpet, ya alhamdulillah nggak karpet. Oh. Terus sekarang lagi merembet, makin tua ya, merembet ke telinga. Jadi ada tinnitus. Tinnitus itu
mendengung, gemuruh, begitu, melengking Pak? gitu. Ada butuh gitu. Nah, implikasi puncaknya vertigo, Pak. Sampai vertigo ya. Mengganggu saraf keseimbangan. Iya. Terus saya dibantu training dengan minum ambroxol, minum pengencer dahak. Jadi untuk mengurangi rasanya haus gitu kan kalau mengencer dahak. Tenggorokan gatal juga, Pak ya? Iya, karena minum ambroxol, karena minum pengencer. Pengencer itu ya. Jadi Pak Presiden sudah setuju dengan skema ini kan. Dulu kan kita khawatirkan kalau langsung plek itu dan nggak join program, uang ke sana sepenuhnya, terus nggak punya impact ke institusi kita kan. Itu sudah setuju kan beliau. Setuju Bapak. Maka itu yang hanya memang kita ya harus mengawal supaya ini benar-benar bisa berjalan jumlah ini. Ini kan satu wing. Tapi wing yang KEK tetap jalan kan? Iya, WKK tetap. Yang dimotori Pak David. Iya Pak David, Pak Menko Ekon. Pak Menko Ekon yang mana nih? Yang di Singosari atau yang di Jakarta? Singasari. Oh, Singasari tetap. Iya, Singasari kan sudah berjalan. Belum jalan. Sudah kan Pak yang Kings? King College, tapi ya, kan dulu kita usulkan King College, bukan King College, Singasari itu menjadi advance lab-nya. Oh iya betul. Dulu kan gitu, supaya spirit ini tadi substitusi impor, hilirisasi bisa jalan. Singasari udah jalan, katanya kan Pak Menko Ekon menghitung cost-nya dan seterusnya itu Pak Menko Ekon karena KEK-nya. Betul, karena KEK. Karena beliau KEK-nya begitu. Saya sampaikan ke Pak Menko Ekon, Pak, jangan KEK di situ, jangan menjadi kompetitor dari existing, tapi menjadi komplement. Komplement jadi ngambil di sisi upstreamnya lah. Jadi di sisi advance lab-nya. Iya. Memang itu Pak yang sepertinya masih perlu kita buat lebih solid lah. Karena Menko Ekon juga masih ada kan kemarin yang Sirstiftnya itu juga kan datang ke Menko Ekon juga selain kita kan ke sisi kita. Itu saya ada juga undangan dari Kemendikti yang hadir. Itu masih juga dari pihak UK masih mendorong untuk munculnya kampus yang Liverpool itu Pak, pertama Liverpool membangun di Singosari. Mereka minta capex-nya juga dari Indonesia. Makanya itu kan. Capex dan OPEX. Cuman kan kalau Menko Ekon beda arahnya ya Pak ya. Iya, udah KEK aja gitu. Itu menghidupkan KEK gitu. Dengan cara KEK gitu. Nggak usah ikut-ikut LPDP gitu maksud saya. Jangan kita yang bayarin ya. Nah memang makanya betul dulu arahan Pak Menko kan memang kita perlu mendorong terbangunnya seperti integrated lab ya Pak ya, supaya juga Menko Ekon arahnya jangan ke sana tapi arahnya ke sini. Betul. Ini yang masih kita ini kan Pak. Nah kebetulan kan yang semikonduktor ini kan sudah berjalan ya Pak Presiden sudah menyaksikan penandatanganan dengan Danantara. Nah mungkin ini bisa lab integrasinya semikonduktor topiknya. Tinggal tempatnya nih apakah mau di Singosari begitu ya, karena ternyata kan ada cake juga di mana sih? Sawangan BSD. Sawangan BSD. Waktu Mones Pak. Mones ya. Itu sebuah terobosannya kan Mones. Jadi KEK itu itu pertama kali itu kita buat KEK tidak di zona yang eksklusif gitu, tidak di zona even di gedung, even bagian dari gedung. KEK di Mones itu. Di Mones. Nah, Pak, ini kalau mereka sendiri waktu makan malam itu si siapa namanya? Steve sama Dominic memang dorongnya inginnya Jabodetabek, dia nggak mentarik ke Singasari. Dia bilang kan memulainya dengan kami akan follow the market gitu.
Ya makanya ada di sini. Ya. Jadi memang harus ada kerja keras dari Pak Menko Ekon kalau mau narik di KIK Singasari. Jadi pasti mereka menuntut insentif yang lebih besar untuk masuk ke Singasari. Mengalir Singasari. Ekosistemnya nggak sekuat Jabodetabek. Ekosistem ahli, ekosistem pasar calon mahasiswanya. Nah kalau lihat ini Pak, kedokteran ini kalau saran saya di kedokteran itu juga bagaimana diintegrasikan dengan topik riset Pak. Mengapa? Agar nanti hilirnya masuknya advance lab-nya ada di Singasari juga gitu. Kenapa Pak? Jadi gara-gara climate change itu kan punya dampak ke food security dan health ya. Itu. Nah, diperkirakan untuk food itu akan mengganggu banyak varietas produktivitas turun, terganggu. Misalnya LPDP kan dapat titipan riset pisang dari Bill Gates karena pisang makanan utama Afrika, salah satu asupan gizi penting juga katanya diperkirakan akan sangat terganggu oleh pisang. Tapi yang jelas untuk kedokteran itu banyak isu baru Bapak. Nah ini kalau dan itu basisnya di tropical. Jadi peningkatan zoonotic diseases. Jadi penyakit zoonotic disease, penyakit yang berbasis pada hewan. Itu meningkat di dunia. Jadi karena memang yang jelas kehidupan hewan dengan manusia semakin dekat. Bahkan ada spekulasi genetiknya juga semakin dekat gitu, sehingga penularan semakin cepat. Satu itu mengenai zoonotic disease. Yang kedua, climate change itu juga membuat tropical disease masuk ke subtropical. Climate change itu. Jadi makanya penyakit malaria nggak lagi menjadi miliknya batasan wilayah ya. Jadi makanya seperti malaria, dengue itu kan sudah mulai ditemukan di subtropis dan itu mengkhawatirkan. Nah, poin saya adalah ya kita join dengan mereka, betul. Itu sekaligus riset, dan di sana kan ada institusi besar semacam GIG, ada foundation besar di William Trust. Trust itu, Welcome Trust kan UK base kan, dan dia fokusnya ke health Pak, dan dia punya industri health. Ada ya? Ada Pak, Oxford, benar Bapak. Oxford menawarkan co-funding bahkan dari mereka. Iya. Jadi bagus. Nah, jadi saran saya, master PhD di bidang kesehatan itu diintegrasikan dengan, karena mereka berkepentingan Pak. Betul. Karena ini saatnya, itu yang saya dorong ke Bu Rektor. Kan tadinya saya menolak Pak usulan dari Rumah Sakit Akademi UGM yang ya intinya menambah bed. Saya bilang, ya betul. Apa bedanya UGM sama Pak Tahir, saya bilang gitu. Pak Maya Pada, karena kebetulan Pak Tahir kan anggota MBA. Saya bilang, apa bedanya UGM sama Pak Tahir kalau nambah bed? Apa bedanya UGM sama Pak Mukhtar Riyadi, James Riyadi, itu apa bedanya? Jadi makanya mestinya universitas masuk ke lab, karena apa? Karena kita sekarang jadi primadona untuk riset kesehatan. Betul. Dalam sebagai implikasi dari climate change. Mereka mau belajar kemana Pak? Belajarnya pasti ke katulistiwa. Nggak mau ya. Nggak mau.
Betul. Peluangnya tuh antara Indonesia, Malaysia, ya, Singapura jadi hub, dia ingin jadi ketua kelas terus kan, terus kemudian Brasil paling Brasil kan penyakit katulistiwa. Jadi ini saatnya katulistiwa itu bangkit sebetulnya. Nah, Wellcome Trust sangat tertarik untuk riset-riset yang terkait dengan vaksin. Iya. Karena kalau penyakit itu masuk ke mereka butuh vaksin. Iya betul. Untuk vaksin mereka harus tahu virusnya, harus tahu penyakitnya gitu. Jadi mereka ada ruang bagi UK Universities ini untuk mendapatkan grant dari Wellcome Trust. Betul. Dan bagus. Kita yang harus kita kawal adalah ownership patennya. Itu aja yang harus kita kawal, bahwa kita juga ikut. Karena kalau konteksnya riset mengenai tropical disease, zoonotic disease, mereka yang berkepentingan. Karena mereka berkepentingan ke kita. Nah, nanti hilirnya advance lab-nya ada di KEK. Betul. Jadi advance lab di KEK adalah tropical and zoonotic diseases dan semiconductor gitu. Iya. Anunya semiconductor. Main di hilirnya, di hulunya kita pendidikan melakukan riset di dua bidang, education and research di dua bidang itu. Dua bidang itu. Karena ini semiconductornya juga itu katanya kan lebih ke desain. Betul Pak. Design. Lebih ke desain. Kan? Dia nggak manufacturing ya. Bukan. Manufacturing di existing industry. Di existing industry kan. Dia ya. Itu walaupun udah beli juga ya mereka ya. Udah naruh saham di mana tes. Sudah dibeli Pak. Yang mana tuh? Kalau ARM 87% milik SoftBank. Jadi perusahaan Inggrisnya yang dibeli oleh Perusahaan Jepang. SoftBank berapa? 80%? 87%. Cuman tetap base-nya tetap UK dan brandingnya tetap UK walaupun yang punya udah orang Jepang. Rockefeller juga pasti tertarik untuk isu itu. Isu kesehatan. Walaupun Rockefeller sekarang kerjaan sosial dia di dunia lebih pada MBG. India. Iya makanya itu. Kita juga di Kemenko PMK kita dibantu Rockefeller itu TA technical assistant. Saya bilang kami nggak handle MBG. Ya tapi kan Anda menjadi beneficiary anak sekolah. Iya betul. Sektor. Kita dapat technical assistant sumbangan dari Rockefeller. Jadi Wellcome Trust UK, Rockefeller Amerika, KIT Amerika, mereka tiga-tiganya concern di kesehatan. Kesehatan. Iya. Mereka nggak tertarik ke pendidikan kayak GIT itu ke Indonesia kan dia kesehatan sama pangan. Langsung ya kesehatan. Langsung kan lebih ke isu. Iya. Nah kalau kita bisa bundling bagus ini. education dengan riset, kita punya bargaining position. Jadi kita ngirim mahasiswa, tapi kita dapat riset grant gitu ya. Ya kita dapat riset grant. Dan risetnya di Indonesia. Ya, jadi kan alumninya, saya ingat waktu saya alumni UK Pak. Alumni UK, saya itu pelajaran saya itu adalah tentang fiskal, tentang desentralisasi fiskal, tentang keuangan daerah, tentang apa. Nah, saya anak muda, umur 30, belum ada 30, pulang dari UK, dijadikan PIC karena Birmingham University ada kontrak dengan Kementerian Keuangan. Jadi maksud saya adalah betul. alumni ini nanti bisa menjadi agent mitra mereka untuk join riset. Iya betul. Di kita. Risetnya kan tidak di mereka Pak, penyakitnya di kita. Penyakitnya di sini. Betul. Penyakitnya Nah, ini harus jadi ini nih Pak Dirjen, nanti harus jadi
ini kita nyamuk, unggulan kita. unggas, anjing, udah yang mereka kan, itu unggas segala banyak sekali Pak penyakit berbasis unggas. Flu segala macam, unggas, nyamuk, anjing, kelelawar, ya. Mereka yang ngeri sekarang itu Pak, berbasis nyamuk sudah ditemukan kasus. Iya. Gimana kalau mereka penyakit malaria Pak? Kalau kita saat digigit nyamuk Pak, kita punya daya imun Pak untuk melawan Pak. Mereka kan nggak pernah kenal tubuhnya. Mereka nggak pernah kenal tubuhnya dengan nyamuk. Aneh ya, nyamuk bisa hidup sekarang di subtropis. Apa ya Pak? Nyamuknya bisa bertahan ditemukan penyakit itu. Oh. Jadi because of climate change. Iya, paham. Betul. Jadi implikasi climate change terhadap health, food dan health. Iya. Nah itu bisa dibanding. Karena kan semikonduktor ini kan juga somehow ada risetnya. Iya. Ada risetnya. Ini sama dengan itu. Itu kalau Bapak panggil Balkan Trust. Ya, Singapura kan Pak, dia basisnya. Oh, basis ada di Singapura. Kantor office-nya. Jadi kita itu yang loro hati Pak. Saya kan diundang, saya rutin datang di ASEAN Forum untuk Filantropik, ASEAN Philanthropic Forum. Setiap kali datang itu kan sakit hati Pak, karena pool of fund dari Global Philanthropic itu kan di Singapura Pak. Mereka riset tentang padi. Singapura itu Pak riset tentang padi luar biasa Pak. Tapi ya itu kerjasama risetnya mulai dengan Universitas Medan sampai Lampung, Bengkulu, tapi mereka nanti patennya di mereka. Oh langsung mereka hubungin kampus-kampus langsung ya Pak? Iya Pak, hubungin langsung kampung Pak. Langsung kampung. Mengapa? Karena mereka join dengan trust fund-nya Singapura, Temasek. Jadi Global Temasek. Saya kenal akrab dengan teman-teman Temasek untuk melihat aja. Makanya tahun lalu waktu saya di Singapura, saya ketemu-katakan sama Pak Budi. Saya kenal dengan Git kan. Saya bilang Git, kita pernah ketemu 2013 loh. Di mana? Di Jogja. Itu tentang Webokia. Oh iya saya ingat gitu kan. Bro. Terus aku dengerin, wah dia mau naruh uang gede banget ke Temasek. Karena kan gini Pak. Iya. Temasek naruh, dia naruh betul sama-sama. Magic. Gini Pak, menjadi pool of fund. Waduh, saya telepon Pak BGS, oh iya, Pak BGS gabung ke Singapura, langsung ke Singapura, kontak-kontakan sama Pak Rosan, dan antara trust fund itu, bagaimana supaya ketika Git datang, kami punya trust fund juga, gitu. Cuma problem kita dan antara trust fund kan new institution Pak. Kredibilitasnya nggak sekuat LPDP itu. LPDP. Jadi kalau besok saya rapat Danantara, saya mau bicarakan juga bagaimana kalau Danantara Trust Fund itu dengan LPDP. Naruh di LPDP. Naruh LPDP karena LPDP sudah kredibel. Iya betul. ISO-nya LPDP udah lengkap. Iya betul. Udah kredibel. Jadi kalau lihat ini ya itu aja Pak. Kalau saya poin saya yang utama. Dengan cara ini kan kita nggak jadi lepas duit 10.000 pulang UK kan, itu yang dari awal kita khawatirkan kan. Yang kita kasih kan, kita maksud saya kalau kita ngasih blok, kampus kita ini pada teriak pasti Pak. Aku nggak bayangin. Kita dicaci maki. Paling aku jawab, oh gitu toh kebijakannya Pak Mendikti. Ini kemarin aja saya udah dapat
pemerintah mentalnya jangan inlander dong, bilang gitu. Saat kita lagi susun, saya bilang gitu. Mereka belum dapat. Iya. Itu Bahkan yang kita kirim full ke sana pun risetnya di sini tadi Pak yang kesehatan risetnya di sini dan profesor Indonesia menjadi co-supervisor di sana. Co-supervisor. Jadi ketika ada hasil riset, ada paten, ada publikasi, nama Indonesia dan nama kampus Indonesia ikut juga gitu. ya itu yang Ya inilah masih ada ini sip kita. lah. Sih Pak, mungkin di luar Siap. yang ini Pak, kebetulan kan saya yang ikuti Welcome Trust. Jadi Welcome Trust ini kan sekarang masuk tapi melalui Siamio. Siamio. Oh iya betul. Bangko. Siamio Iya, ketemu iya. saya. Siamio Kebetulan Bangko. sudah mulai buka untuk call proposal. Oh. Nah itu untuk kesehatan Pak. Iya. Ya, kemarin diputuskan 4 teratas untuk regional disease-nya itu. Yang paling atas memang communicable disease. Apa? Communicable disease. Penularan. Oh, Ya, ya. penyakit yang menular. Dan di bawahnya ada termasuk disaster disease, latent disease, kemudian juga mental health. Ya. Nah, koordinasinya dengan BRIN. Karena kebetulan di Bangkoknya dengan BRIN-nya Bangkok, BRIN Tribunal. Orang Siamio kan pernah ketemu saya itu waktu Oke. itu. Nah ini mungkin kalau Oke. di luar itu juga perlu dimasukkan Ya, ya. concern-nya bahwa tadi itu yang zoonotik disease dan sebagainya itu yang harusnya karena nanti kan ini polanya konsorsium Pak. Jadi satu Indonesia, satu Filipina, kemudian satu dari dari negara ASEAN yang bawah seperti Laos Myanmar. Nah, diusahakan PI-nya, prinsipal investigatornya dari Indonesia PI-nya. Nah, dengan begitu nanti seluruh proposal akan diseleksi oleh BRIN, Pak. Sesi awalnya. Seleksi awalnya Ya. sehingga nanti dapat Sebelum rekomendasi dikirim baru ke sana, naik kan? ke atas. Kayaknya itu karena matching fund-nya dengan dana BRIN deh. LPDP Pak. Iya, LPDP yang lewat BRIN. LPDP juga. Yang Tapi dipakai. LPDP jatah BRIN itu kayaknya. Jatahnya BRIN, Nah, yang dipakai jatahnya. kan APL-nya kan 55% dia kan. Iya, iya. Kalau ini sebetulnya sebaiknya adalah biar nggak ganggu itu Oxford, Cambridge, Imperial, UCL, ya dia mengajukan proposal ke Welcome Trust aja kok. Welcome Welcome Trust. Trust. Tuh. Betul. Memang itu Pak Oxford yang sudah menawarkan kita Pak. Kita kan udah mulai pembicaraan nih untuk program ini. Mereka menawarkan kita ajukan bersama-sama Indonesia dengan Oxford ke Welcome Trust begitu. Iya, itu udah begitu. Udah begitu. Iya, lebih baik begitu Mereka supaya nggak ganggu itu Betul. tadi. Maksudnya gini Pak, saya yang sekarang dengan BRIN itu juga diarahkan ke zoonotik yang tadi. Oh iya. Anu gitu supaya anu kita airline. Oke. Menyampaikan ke Tetap BRIN-nya bisa. supaya nanti proposal yang masuk itu diarahkan ke kita. Itu Kami juga sempat Pak, terlibat dalam diskusi dengan Siamo yang SeaDream program. Ya, Iya SeaDream, betul. ya, SeaDream. kan itu kan yang pernah ketemu sama ibu Malaysia itu. Iya betul. Iya Pak. Beliau akan datang ke sini juga. Oh, iya. Ketuanya gitu Pak. Iya, Ketuanya Malaysia itu. itu. Iya, Malaysia. Dan openingnya memang sekarang. Oh, sedang opinin proposalnya. Iya. Tapi itu kan Dananya kampus bakal- bisa ikut juga kok. Bisa. Ya, memang Ah, memang bisa. kamus Pak. Konsorsium. Itu kita dapat top up dari karena kan dengan bermitra dengan kita mereka punya daya tawar yang lebih tinggi kan Iya. Oxford itu Iya betul. punya daya tawar yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya Pak dengan UI ternyata Oxford itu sudah Sudah. lama kerjasama Pak. Hmm. Dia rutin profesornya datang ke sini. OKRU. Apa namanya? OKRU. Oxford University Clinical Research Unit. Ada di UI. Sebelumnya ada di Eijkman sebetulnya. Jadi dia seperti membangun lab kecil lah gitu Pak. Iya, Lab, lah satellite lab lah gitu di UI. Nah ini bagus juga walaupun sebenarnya mereka jadi dapat data banyak gitu dari kita, Iya, Bang. dari Indonesia. Mereka kan nggak punya data, nggak punya kasus. Iya nggak punya kasus. Oh. Mau buat apa nggak punya kasus, kasusnya ada di kita.
Resource-nya ada di kita. Ini Pak Presiden udah aman ya? Aman dengan skema ini ya? Sementara oke Pak. Karena Pak Presiden kan berubah-ubah. Aku udah takut aja. Sempat saya ngobrol dengan Bu Wamen, saya bilang Bu Wamen kalau kita nggak dorong mereka bangun kampus, kita ingin menyelamatkan kampus, menaikkan kampus kita, bukan membuatkan mereka kampus di sini. Tujuan kita yang utama. Iya Pak. Emang nggak tahu ya, kampus itu dimasuki devil apa gitu supaya nggak tahu saya itu. Untuk PTN itu kan boros Pak, sangat tidak efisien kan PTN itu. Duitnya kan gede, Pak. Kan boros gitu loh. Dan lebih rawan mungkin Bapak kalau misalnya bangun kampus terus capital expenditure operasional dibantu kita, rawan temuan audit tadi. Wah, gitu. Rawan macam-macam Pak, rawan politik juga Pak. Rawan politik. Meskipun kemarin hitung murah Pak sebetulnya. Karena saya ikut yang dirapanya Bu Wamen Pak. Kita 254 juta cuma OPEX-nya. Ini belum final Pak hitungannya Pak, baru untuk per studinya. Nah belum ditambah sampai capex-nya, tax insentif. Ya itu belum dihitung. Per ininya, karena kalau per student ke luar negeri kan 1 M. Ya. 1 M. Ini dihitung kemarin kasarnya baru untuk studinya 209-an. Seperempatnya. Ya seperempatnya. Ya. Coba kita tadi ya capex-nya. Ya itu capex-nya itu bahkan Pak. dana riset minta. Apa? Dana riset juga minta Pak. Banyak permintaannya yang di luar itu. Iya, banyak. Besar Minta Pak. Kan kampus kita nggak dapat apa-apa loh Pak itu. Iya. Oh iya, kita Teriak dapat semua loh apa-apa. ntar. Kata UI itu kampus internasional dikasih 250 per student. Kampus kita dikasih berapa? Dibangunin lagi ya kita itunya ya, gedungnya. Per student itu untuk berapa lama? setahun Pak. Per tahun. Wow. Dan itu harus hati-hati Pak, STEM atau bukan, karena kalau Ya. STEM kan masih capex-nya Iya. lebih tinggi lagi. Iya. Itu STEM atau non STEM? Enggak. Nanti kalau STEM kemudian lab-nya beda lagi, Beda lagi. yang lebih mahal Iya. ya itu. Jadi per student Iya. itu bisa. Makanya itu Pak yang perlu dianukan dengan Pak Menko Sumrongan apa yang minta dihitung kan Pak Menko untuk yang kaitannya berapa sih? Untuk yang kampus mendirikan Kayak Tolong cara ngitungnya bukan itu cost per student, tapi Iya. OPEX capital dan OPEX yang lain, OPEX misalnya lab begitu. Ya. Iya. Dana riset juga Pak. Justru biaya tetapnya itu yang mahal gitu. Bahan itu kan lab itu mahal. Bahkan minta jalan highway. Ya. Saya baca Iya, di apa? dalam- Highway. Iya, highway-nya itu ada Aksesnya Pak. akses tol. Akses ke kampusnya. Oh. Ke Singasari ya. Oh, di Singasari. Iya. Iya, di jalan di sana. Iya. Mungkin jalan tol. Baru gue naik lagi helipad. Habis Bikin itu manifest. Soalnya yang dijual itu hanya SPP-nya tadi. Kemana-mana Iya. itu jauh lebih murah. Kalau Iya. overall agak Iya. Ya, itu overall Pak ya. Overall-nya. Termasuk tax deduction. Ya, itu. Iya, Nanti Pak. super tax deduction gitu kan. Iya, padahal Tax holiday. kalau dosen luar negeri kan taxnya harusnya 25% tuh. Kalau kita bayar ke luar negeri kan. Kan sekarang udah tax deduction kan. Iya. Bagi Iya. dosen-dosen mereka kan nggak Hmm. nggak dapat tax kan. Iya. Dan minta bersih pajak Pak. Gitu. Pendapatan dari sini ditransfer ke UK. Iya ya, iya non tax. Tanpa pajak. Iya, iya. Non-tax, pokoknya bersih semuanya minta ya. Ya kayak kan gitu kan. Dia kan supaya kelihatan kecil kan. Ya. Waduh, kelihatan kecil. Wah. Ya tapi memang kan kalau Menko Ekon memang KPI-nya cake-nya laku Pak. Laku. Beda sama kita. Iya, iya. Tapi dia yang suruh bayar kita gitu.
bukannya lagu. Di luar isu ini, oke lah Pak, kita udah. Baik Bapak. Ini yang paling awal kita was-was sejak awal kita Ya, pertemuan di Iya. sebelah itu kan ini bahwa ini implikasinya apa, nggak menjawab permasalahan kita. Jadi sekarang kan udah Pak, kita jaga Pak Presiden. Iya betul, konteksnya kita menjaga Pak Presiden sebenarnya. Itu. Jadi kalau artinya Pak Presiden komitmen 10.000 itu tetap kita laksanakan gitu ya. Tapi juga secara ekonomi tidak membebani. Iya. Jadi juga secara pengembangan kampus-kampus dalam negeri juga bisa bisa dilakukan. Dan juga Pak Presiden concern kepada kampus top juga kita bisa lakukan yang 4 kampus ini. Dan narasinya kan tidak hanya untuk rasa. Iya. Oh gitu ya. UK kan. Iya, UK yang perlu maksudnya. Sekarang kita Oh iya, enak UK. Iya betul. Memang kan Iya, Pak, oke, narasinya itu Pak. Pak Presiden kan memang dengan UK University. Maksudnya komitmen 10.000 untuk memberikan beasiswa kerjasama dengan UK. UK. Ini kalau narasinya ke Russell, nanti tagih Russell 10.000 kok, ya gitu kan. Iya betul. Nah ini kita mau kejar Bapak yang perjanjian Oxford Cambridge Imperial di bulan April. Supaya Pak Presiden juga tahu bahwa ini real, kita sudah ada kerjasama yang ini. Nah ini kan bisa di state paling tidak ini 200 nih, yang kedokteran 200, sebenarnya total 200 ini kan semuanya dengan kampus 4 itu. Di luar isu ini apa Pak? Yang Sekolah Garuda Bapak, Iya. ini kan kita sudah berjalan, pembangunan juga masih sesuai target, Pak. Yang persentase kita persentase kemajuan itu setiap minggu kita cek. Rekrutmen guru juga sudah berlangsung. Memang rekrutmen guru ada sedikit kendala karena sesuai ketentuan Menpan RB, guru itu harus PPG. Iya, lulus PPG dulu. Lulusan PPG Pak. Padahal ya mohon maaf, guru-guru yang sekarang banyak mengisi di sekolah-sekolah unggulan itu tidak hanya PPG, tetapi juga lulusan MIPA sebenarnya Bapak, dari kampus-kampus yang ada, seperti guru kimia, matematika, maupun fisika gitu ya, eksak, itu biasanya justru kita merekrut dari MIPA, lulusan MIPA Pak. Nah ini yang kemarin kita sedang mencoba mencari celahnya Pak, sehingga barangkali kita akan rekrut sifatnya mereka seperti kontrak dulu, pegawai kontrak, tapi kemudian mengikuti PPG, baru kemudian dikonversi menjadi guru gitu Pak. Karena kalau langsung guru, Iya. ya yang MIPA ini Bisa aja kualitas yang bagus malah jadi nggak bagus gitu. tidak lolos gitu. Itu kira-kira sih Pak, ada kendala di sana. Tapi secara umum, nah juga anggaran Pak, masalah anggaran ini karena kan tahun lalu kita nggak ada pembangunan, praktis tidak ada pembangunan ya Pak. 2025 baru dimulai November Desember, multi-years. Itu jadi anggaran tahun lalu kita kembalikan sebenarnya 1,4 T. Kita mengembalikan ke Kementerian Keuangan. Nah, tahun ini berarti kan ada 2 batch lah, batch yang tahun lalu dengan batch yang tahun ini. Yang tahun baru ya Pak. Iya. Nah ini yang kita kurang 1,3 lah. Itu yang sedang kita ajukan ke Kemenkeu. Ya cuma masih, ya apalagi krisis sekarang kan nombok nih, subsidi kan jadi membengkak. Nah, jadi Pak Menkeu juga masih tarik ulur lah gitu. Itu aja sih Pak, masalah sekolah Garuda. buku-buku perangiran nggak lama-lama. Itu kan setiap, ya sekarang tuh posisi kita sudah 85 triliun kenaikan
subsidi yang dibutuhkan. Iya, sekarang berapa harganya? 78 ya? 115 Pak. Udah lonjak jauh ya. Udah 115. Kemarin Bang ikuti aku kan dari kemarin aku sore ikuti. Aku udah ikuti 76, 79. Waduh, udah deg-degan nih. Sekarang 115 per badan. 115 itu kemarin dihitung 88 T. Pak Menteri SDM gitu sih. Tambahan Tembusnya di Oh itu kan Pak. Pressure fiskal, tekanan fiskalnya berat sekali. Nah ini Pak Presiden kemarin juga mencoba Menkeu sama Pak Menko Ekon mengkaji pembukaan batas defisit 3%. Seperti zaman Covid ya pernah kan. Kalau jaga-jaga kalau minyak ini katanya sampai 150 Pak. Oh. 150 kan berarti udah lebih dari 2 kali lipat. Berapa sih hari ini? 113. Oh masih ada 30. Cepet ya. Aku nggak ngikuti beberapa hari gara-gara tinnitusku itu udah melonjak luar biasa. Makanya Karena itu kan, aduh ngerinya kan fiskal tertekan Pak. Tertekan, Pak. Program berat. harus ngerem. Nah terus repotnya itu dibaca pasar itu loh. Baca pasar bahwa fiskal kita nggak strong. Nah nanti surat berharga kita turun. Repotnya kan gitu Pak. Kalaupun ada orang beli surat berharga kita, dia minta yield lebih tinggi. Ini beliau ilmunya ya. Motif Lebih tinggi, tekanan terhadap rupiah. Aduh. Indeks harga saban turun. Itu udah Efek dominonya. efek dominonya udah ngeri sekali Pak, itu Pak. Itu udah ngeri sekali Pak. Sisi lain pengangguran banyak. Oh iya, karena operasional OPEC-nya industri pasti lebih Naik. mahal kan. Pasti dia menurunkan jumlah. menurunkan Iya. produksi, slow down, PHK, kerusuhan sosial tadi kita. inflasi tinggi ya. Aku udah Multidimensi. 10 tahun aku ikut mengurusi kayak gitu tuh. Mandol terus. Aku tuh pernah itu Pak, perbankan. Iya. Kita kan ada pernah perbankan kita saat Bukopin. Itu kan berapa Pak? 1, 2, 3, 4 Pak. 4 bank kita Kolaps. hampir kolaps. Waduh, itu Pak, kita Pak. Ya ampun, itu rumah dinas saya kayak posko Pak. Itu stres loh, kita nggak ngurusi ekonomi tapi stres Pak. BI harus diisi sebelum Senin buka. Ya. Jam 6 uang harus masuk. Gitu. Begitu uang pertama sebelum orang ngambil, gitu Pak. Wow, itu stres Pak. Itu stres Pak. Bukopin, nyelamatin Bukopin. Aduh, itu stres. Yang mudah bukan mudah. Nggak nyelamatin tapi nggak terlalu memusingkan, berisiko itu Bank Muamalat. Bank Muamalat itu walaupun lemah, tapi tidak mudah ras Pak. Karena nasabahnya Layan. Beda. takmir masjid, gitu iya, Pak, iya. Ustadz, Kiai, dia nggak tahu nih bank ini bermasalah atau enggak Pak. Ayam-ayam aja. Ayam-ayam aja. Iya. Dan oleh karena itu nggak bisa ngambil Pak. Kalaupun ras butuh jutaan orang untuk ngambil Pak. Untuk ini. Tapi kalau bank kelas menengah ini Pak, orang punya uang 20 miliar, 50 Betul, miliar, 100 miliar, setengah T itu Pak. Itu diras orang 100 aja langsung kolab Pak. Ya, ya, ya. Langsung kolab Pak. Wah itu ngeri. Aku kan nggak tahu kan, bukan ilmu saya. Wah ini menjadi punya efek sistemik. Oh betul itu sistemik. Ini kiyopo. Pengertiku pokoknya nggak boleh terjadi gitu. Siapa yang ngisi dulu? Pinjam uang siapa? Gitu. Konglomerat, ayo ngisi gitu, pinjam. Stres Pak itu.
Itu makanya nih itu. besok gimana ya? Kalau Iya. naik terus. Makanya Filipina kan udah 4 hari kerja, Pak. Hari kerja. Ngurangin konsumsi BBM. Tapi kalau kita dibuat gitu kan tambah panik orang. Ekonomi. Untung nih lebaran WFA, panjangin aja WFA ya, pura-pura. Iya, aku bilang sama Bu Menpan. Iya, pura-pura mengurangi Pak, mudiknya saya supaya bilang FBA kan Ibu sudah kasih kelonggaran. Tolong diperpanjang, iya Pak. diperpanjang. Seminggu lagi kan lumayan. Bu jawabnya, udah Pak, itu terserah masing-masing KL. Saya bilang iya masing-masing KL, tapi lebih dipus lagi. Iya, kalau sekarang 2 minggu. Kementerian Keuangan kan 2 hari, Pak. Aku cuma 2 hari. Seminggu. Per minggu, Pak. Oh udah. Sudah. Senin, Selasa, Rabu. Oh kita cuma bisa aja. Jadi kita Jumat. Tambah aja, Pak. Iya, eselon 3, eselon di Yang penting nggak bawah. boleh ke Surabaya, Pak. penting gitu ya. Nambahin. Iya, betul. Eselon di bawah eselon 2 ya. Oh iya. 4 hari lah gitu. Itu kementerian, aku tahunya dari Bu Rini, ini kayak gini situasinya. Udah kan konsumsi publik kita rem, tambah aja. Terserah Pak. Peraturan Pan RB membebaskan kepada KL. kurang bukan. Kami 1 hari Rabu Ya, kata bilang. Hari Jumat. Saya bilang kita hari Jumat. Bapak kan hari Jumat, saya hari Rabu. Menterian Keuangan 2 hari katanya. Menterian Keuangan 2 hari loh Pak. Aku juga baru tahu. WFH 2 hari. Iya. Oh iya, 2 hari Pak. 2 hari. Belum ya, Patri? Belum. Kalau kita udah Kalau mulai beliau Jadi- eselon 1 2 tidak ada. Didahului dulu. Begitu WFH ditambah. Dalam sejarah Kemendikti baru kali ini sejak ada sekjen baru terus. Ini sejak ada sekjen baru. Udah WFH. Peduli kepada keluarga. Itu narasi yang bagus, Pak. Positifin Pak. Kan tapi bagus itu dikaji. Kalau menurut saya yang ya minimal 4 hari lah kan. Hari Jumat gitu kan, hari Jumat juga kan sebentar. Iya, 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 iya. Pak. Habis Jumatan kan orang udah nggak serius tuh kan. Ngobrol-ngobrol. Udah. Iya. Atau jam 9, cuma 3 jam di sini. Iya. Bensinnya Iya, lumayan. lumayan Iya. itu Pak. Oh, iya, betul. Kita udah hari Jumat. Betul. Kita udah hari Jumat 1 hari. Udah 2 Satu bulan, hari. Pak, kita. Oh iya. Udah 2 bulan. Kita malah Mungkin dulu kok nggak udah membiara. Telat kita 2 bulan. 2 bulan. Menteri Keuangan udah 2 hari katanya. Aduh ceritanya Bu Rini. Saya Iya. dorong, udah ditambahin aja. Ibu yang dorong, gitu kan, ngeri banget Pak kita. Nah makanya kayak sekolah terintegrasi Pak, kemarin saya lapor ke Pak Presiden mengenai sekolah terintegrasi. Sekolah terintegrasi itu kan senarionya Pak Presiden ingin membuat sekolah baru Pak, 20 hektar SD, SMP, SMA. Makanya kita agak rem dikit Pak, kami ini. Jadi mulai dari integrasi manajemen terhadap sekolah existing yang sudah punya infrastruktur yang lengkap, nggak gitu. Kan suka terintegrasi juga. Iya. Integrasi manajemen dengan perbaikan minor, integrasi manajemen dengan penambahan infrastruktur tambahan, tambahan dari pihak lain. Iya. Misalnya lapangannya dari Pemda, terus kemudian integrasi minor, terus top up dari lembaga lain. Ini kita buat kalau nggak disiasati gitu, waduh, Anggaran. waduh kita sih nggak pegang anggaran, tapi kan ya visible Paham. nggak kan itu. Iya. Kemarin usulannya aja 60 T yang dari Pak Mendikan ABT. Untuk ABT ABT. yang ini tahun ini. SNT. program skema SNT. itu semua Iya. sudah terintegrasi, Iya. manajemen juga. Tapi itu masih 514. Yang jumlahnya itu kan Oke. itu 60 T itu. 60 T. Ya, itu nanti pasti sebenarnya keuangan pasti keberatan, Pak. Kayak Oh, bisa saat ini. Itu kita udah laporin, jadi kita
memenuhi statementnya Pak Presiden, kayak Russell itu memenuhi janjinya Pak Presiden, kita beri, tapi definisinya yang kita perlu. Betul. Dan kita membantu Pak Presiden kan supaya masyarakat nggak salah tangkap gitu. Russell, aduh, sekolah Garuda. Nah besok itu juga tuh Pak yang 10 fakultas kedokteran ini loh yang sebenarnya kan itu apa ya, awalnya itu kan data kesehatan yang selalu Pak Presiden tuh kan yang beliau ingat ini dokter kurang 100.000, padahal apa tidak seperti itulah ceritanya, nggak sebanyak itu gitu. Dan ternyata Pak ada kemarin Pak Wamenkes yang cerita saya ada 48.000 lulusan kedokteran yang kemudian tidak bekerja sebagai dokter. Artinya kan atmosfer bekerja dokter ini perlu diperbaiki ya. Kalau kita terus supply, berarti kita akan menciptakan jumlah 48 bertambah lagi nih. Jadi tolong dikawal Pak. Jadi ini pengalaman saya. Ini pengalaman kecil yang kemudian menginspirasi saya Pak. Jadi saya itu ditugasi Pak Presiden Jokowi, Pak, tolong gedein itu kawal pembesaran INKA di Madiun. Betul. Oh, INKA di Madiun. Aku kumpulin teman-teman UGM, saya minta buka mama itu untuk buat workshop, masih Kaputra, tolong buat workshop. Satu kesulitan yang ini salah satu yang membuat saya terenyak itu. Kita kesulitan untuk menaruh engineer tinggal di Madiun. Ini adalah engineer muda yang anaknya itu masih SD, TK, betul. Yang nggak mungkin dipisah gitu. Di Madiun nggak ada sekolah yang bagus, nggak ada rumah sakit bagus. Makanya saya bilang ke Pak Menkes, Pak, kita integrasikan dengan programnya Kemendikdasmen. Betul. Itu. Kalau Bapak membuat rumah sakit, berarti kan otomatis layanan kesehatan bagus. Tapi nggak cukup itu, di dekat situ harus ada layanan pendidikan. Iya, mestinya Pak sekolah terintegrasi, sekolah Garuda, rumah sakit. Ya itu di satu kawasan. Satu kawasan. Jadi betul. Saya juga sekolah Garuda ini khawatir guru-gurunya susah Pak. Guru yang bagus ya. Dia terpencil lagi. Kalau terpencil. Walaupun kita sediakan rumah, sekolah nggak ada gimana? Saya minta ke Pak Menkes untuk bersurat kepada, tolong dikawal. Pak Menkes bersurat ke Mendikdasmen, ini loh lokasi-lokasi rumah sakit yang kami bangun. Iya, betul, bagus. betul. Agar sekolah terintegrasi. Ya, jaraknya didekatkan didekatkan. Betul. Iya. Kalau nggak kita kesulitan mencari dokter spesialis. Ngelaju lagi dia. Itu. Iya. Pak Sekjen nggak ngelaju karena di Jakarta lengkap fasilitasnya. Masih laju. Jadi gitu. SR kan juga sama Pak. Iya, sekarang. Iya. Kan Sama. puluhan ribu. Guru-gurunya pada keluar lagi, mundur. Apa ya Guru-gurunya. Guru-guru. Iya. Karena nggak mau bisa tempatkan terjadi di di sekolah Garuda. Iya, Pak. Oh iya, di ini ya. problem kan. Yang apa Pak? Sekolah lain Pak. Itu juga guru-gurunya mundur juga. Masa? Iya. Kan rekrutmen sekian, dan separuhnya itu mundur. Tapi terus diganti lagi ada kan? Ya Di tengah? Di tengah. Oh. Jadi setelah rekrutmen. Pas udah jalan gitu kan? Iya. Jadi rekrutnya bisa terus-terusan dong ya? Habis direkrut mundur separuh. Oh iya? Karena penempatan itu. Karena di awal tidak dikasih tahu di mana ditempatkan. Begitu sudah di establishment ya. Penempatan nggak mau mundur. Dan sampai kemarin keluhannya itu terkait dengan ketika perpindahan status SDM tadinya di guru di Dikdasmen, sekarang pindah ke sosial itu belum beres Pak, status kepegawaiannya. Ya betul itu nanti itu. Ada lagi overlay, Pak? Ada ya? data itu. Secara umum cukup Bapak, kami menyampaikan Saya cuma titip satu lagi Pak. Siap. Mengenai pembangunan karakter. Jadi beberapa tahun kita udah lama kan, justru mohon maaf, ekstremisme itu kan justru di perguruan tinggi umum, tidak di UIN, agama ya. Tidak di Universitas Agama Pak, di UIN.
Salah satu masalah satu kalau di internal kampus adalah asrama. Asrama ini. Asrama itu jadi problem serius karena biasanya di kampus asrama itu dimasukkan wakil rektor diperlakukan sebagai aset, Pak. Jadi WR-nya itu WSR aset. Artinya kalau aset dikelola sebagai aset fisik, maka dia orientasinya adalah nggak ada yang bocor, nggak ada yang rusak, bersih dan seterusnya, Pak. Kemudian bayarnya lancar, gitu, Pak. Nah makanya saya selalu kampanye, kayak di game dikampanyekan supaya asrama itu masuk ke WR pendidikan. Jadi dia adalah bagian dari pendidikan. Betul. Iya. Ya, satu ya. Karena kalau Orang tidak, Pak, sekali masuk itu kayak berburu di kebun binatang, Pak. Itu. Mulai dari kultum habis subuh, udah selesai, Pak. Itulah mengapa IPB jebol. Mengapa IPB jebol lebih dulu? Karena IPB lah yang paling kuat asramanya. Iya betul. Dia satu tahun pertama semua kan ya? Semua asrama itu sejak lama dulu waktu proyek perintis. Udah tahun 80-an. Itu. Iya. Makanya itu yang paling keras Betul. adalah itu. Itu asrama itu paling rawan, Pak. Iya. Yang kedua, mengapa kok sekolah umum itu menjadi rawan? Itu dulu sejarahnya LDK, Lembaga Dakwah Kampus diperbolehkan masuk, tetapi organisasi kemahasiswaan GMNI, HMI, PMI ini nggak boleh. Betul, organisasi ekstra ya. Ekstra nggak boleh Nggak boleh. di kampus. Jadi yang ada hanya LDK. Itulah mengapa kemudian udah lewat LDK itulah yang makan macam-macam itu masuk. Itu ekosistem yang kedua. Yang ketiga adalah mata kuliah pendidikan ditaruh di semester pertama. Pancasila. Bukan, mata kuliah agama. Itu ditaruh di semester pertama. Dan kemudian apalagi kalau ada asistensi agama Islam. Iya. Jadi itu kan anak-anak baru tinggal diantar jemput, sering di WA, udah selesai dia hilang Pak itu orang-orang itu. Nah ini kan bukan militan. Kemudian yang keempat, ketiga itu tadi ya. Iya. Ini pengalaman rektor. Yang keempat adalah habisnya kampung di sekitar kampus, habisnya kampung di sekitar kampus menjadi industri kos-kosan. Oh iya. Ketika masih kampung, Pak, di situ masih ada rapat RT, ngurusi masjid, ngurusi dikelola sama masyarakat ya. Dikelola oleh masyarakat. Sekarang ada malam masih ada begitu. Orang-orang yang memiliki rumah di sekitar kampus sudah nggak tahan hidup di situ. Usianya sudah mulai tua, dia berhadapan sama anak-anak muda yang riuh rendah, Pak. Jadi pada umumnya rumah itu dikoskan, dia ngambil kok rumah baru lagi, dibayari oleh uang kos itu. Itu udah umum, Pak. Jadi akhirnya kampung sekitar kampus menjadi anonim. Ya. Tidak ada ownership. Makanya masjid hilang, musola hilang gitu. Karena memang nggak ada yang ngurus, Pak. Yang ngurus siapa? Yang ngurus adalah orang yang militan untuk mengurus. Iya. Gitu. Itu serius sekali. Saya dulu waktu rektor, saya ditelepon sama Bang Hotman Siahaan. Kan senior saya, senior aktivis, senior seniman lah. Iya. Senior budayawan itu. Kamu jadi rektor, aku titip ya. Kamu harus menjadikan semua anak menjadi Indonesia. Wah, aku tuh. Apa Bang karepmu, Bang? Pikiran dewe. Gitu. Aduh, aku stres. Aku bentuk tim terus lakukan survei. Nah, ketuanya begitu, Pak. Kos-kosan itu kemudian menjadi kelompok antar daerah, kelompok antar. Iya. Nah, kemudian masalah itu tadi kan kesehatan mental, spiritual, Pak ya. Kesehatan mental, visual, sosial. Satu lagi adalah kesehatan fisik.
kesehatan fisik. Saya rektor, saya membuat sampling cukup besar untuk tes kesehatan fisik di semua angkatan. Yang mengejutkan Pak, semakin tinggi tahunnya, semakin tinggi semesternya, semakin banyak penyakitnya. Yaitu hepatitis C. Satu hepatitis C, yang kedua apa yang kalau kita makan perutnya sakit? Bukan. Asam GERD. lambung. Bukan GERD. Satu lagi. Tipes. Tipes emang penyakit Hepatitis sama tipes. Itu penyakit tertinggi, Pak. Dan kalau dicek kolesterol juga cenderung tinggi. Jadi aku sama bentuk tim untuk penyelidikan itu. Jadi mengapa adalah apakah sumbernya dari kantin? Kita lakukan cek kantin, memenuhi syarat Pak, kantin. Masalahnya itu justru di luar kampus. Di luar kampus. Mereka belum tentu Pak, seminggu itu 5 kali makan di kantin. Dari total berapa? 7 kali 3, 21 kali makan. Belum tentu Pak. Iya betul, pagi kan kebanyakan di rumah. Di rumah, malam di rumah, bahkan siang pun belum tentu juga. Jadi problemnya adalah satu, cuci piring. Cuci piring kan dicelup di lap Pak. Iya betul. Itu penularan hepatitis sama tipes yang tinggi. Terus kemudian bakteri coli Pak. Karena di kos-kosan itu dekat sekali antara septic tank dengan sumur Pak. Belum tentu punya dia sendiri, tapi dia naruh septic tank di sini, tetangganya naruh sumur di sini Pak, gitu. Itu Pak, itu kesehatan fisik itu mengerikan sekali Pak. Kesehatan fisik itu mengerikan. Jadi makanya saya sering katakan rektor itu harus tanggung jawab terhadap wilayah kampus. Wilayah kampus adalah dimanapun mahasiswa berada, bukan di wilayah administrasi kampus. Jadi harus rektor tuh harus ngurusi lingkungan sekitar, gitu. Baik fisik maupun non fisik. Jadi waktu saya di rektor itu saya buat namanya IBUSI, Inspiring Bola Sumur Urban Community. Iya. Saya membuat konsorsium rapat bulanan, kadang-kadang ya 2 bulan sekali rapat dengan 17 dusun di sekitar kampus. Ada masalah apa? Kita dorong CSR untuk perbaikan lingkungan sekitar kampus, perbaikan saluran. Kita bantu untuk itu Pak, memberikan uang insentif Ustadz Pak. Betul. Jadi hidup lagi ya ininya ya. Supaya nggak diduduki orang lain Pak. Itu. Betul. Nggak diduduki orang lain. Di masjid dekat kampung saya di Bandung juga begitu. Karena duitnya nggak ada. Iya. Nggak ada yang nggak kuat bayar Ustadz. Nggak bayar Ustadz. Jadi kita dudukin. Waktu saya buat renovasi Masjid Mardia di barat Pak, sedekat rumah sakit Sarjito kalau Bapak ke Jogja, itu kita buat masjid itu tuh harganya ada 60-an miliar. Urunan dari banyak pihak. Sebelum masjid jadi, komunitasnya saya bentuk. Saya pribadi ngontrak 4 rumah marbot. Untuk marbot Pak. Iya. Jadi ini calon marbot. Begitu keramik terpasang, mereka wajib ada yang tidur di situ Pak. Kalau enggak diduduki orang lain. Militan itu. Yang mereka militan dibayar militan. tahu. Kan mereka kan militan Pak. Iya. Militan Pak. Betul. Pak. Jadi saya sebetulnya sangat passionate Betul. perihal kayak gini, ngajak para Siap. rektor Pak. Siap. Siap Pak. Kita dulu namanya makanya dulu zaman saya KKN saya alokasikan sekitar 20% di sekitar wilayah kampus. Betul. Anak-anak kan KKN suka jauh-jauh Pak. Jauh. Jadi KKN sekitar kampus. Bisa menari lah.
Siap, Iya, Pak. iya. Makasih banyak. Saya kalau saya diajak untuk urusan yang terakhir Siap, itu siap, Bapak. Siap, diajak jadi Siap. asisten tim Siap, khusus siap. gitu mau. Siap, saya. Bapak. Nanti kami sekali-kali Aduh, aku undang Bapak sangat Yang passionate rektor ya, banget untuk aku. cerita ke rektor-rektor, Pak. Bagus itu. Wah, aku sangat passionate banget aku. Siap, Bapak. Iya, matur nuwun. Matur nuwun sangat, Bapak. Nanti ada tanggal 12 Pak, SKP Menteri masuk. Oh iya, yang anu ya, digital ya. SKB. Iya, digital. Sudah pembelajaran digital. Pembelajaran digital, Pak. Iya. Siap. Itu juga. Recording